Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa islam dinan wa Muhammadin wa sallallahu alaihi wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang kemarin, masuk pada halaman 37. Wa min adabis siyami, bagian daripada adab-adab berpuasa, al-iftaru ala rutabin. Al-iftaru utawi buka ala turabin ing atase kurma telas. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa shaim fa ala tamrin mongko buka ing atase kurma garing. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa shaim fa ala ma'in mongko buka ing atase rawa at-Tirmizi wa ghairuhu. Adab-adab selanjutnya yakni adab daripada berpuasa, yaitu berbuka dengan kurma basah, rutop. Jadi judul kurma nanti ada dua jenis. Yang pertama rutop itu kurma yang masih basah. Kalau di Indo itu adanya kurma telas itu kayak kurma yang dagingnya masih tebal, masih segar. Kurma rutop itu namanya. Rutop itu kurma yang masih basah, ketika digigit tuh kayak meletus, masih basah. Kemudian nanti ada yang namanya rutop, ada yang satunya tamar. Tamar itu kurma cuman yang kering, biasanya agak kurus-kurus dan enggak, jadi dia tuh kayak kerok gitu, apa namanya gitu. Jadi kalau rutop itu kurmanya masih basah, kalau yang tamar itu kering. Pastinya lebih tebal yang rutop. Jadi yang jika tidak nemu, tidak menjumpai atau tidak punya tamar, kurma yang kering, maka berpuasalah berbukalah dengan air. Nih, jika punya kurma basah maka silahkan berbuka dengan rutop atau kurma basah. Jika tidak punya maka silahkan tamar, kurma garing. Jika tidak ada ya banyu atau air. Cuman masyhurnya dalam Indonesia ini banyak yang menyalahpahamkan bahwa anjuran untuk berbuka silahkan berbuka dengan yang manis-manis. Itu yang tahu saya, ada dasarnya apa enggak tahu itu. Cuman yang ada jelas ada itu kurma pakai rutop, kurma basah, atau enggak tamar, kurma garing, atau enggak ya air. Ada, setelah itu belum ada manis ya. Di sini sampai situ, sampai air. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla ay yusalli ala rutabin. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuka terlebih dahulu sebelum beliau melakukan sholat. Jadi ketika azan Nabi itu berbuka dulu baru sholat.
salat. Berbukanya ala rutobatin, berbuka dengan beberapa biji kurma, kurma basah. Fa illam yajid rutobatin fatamarotin. Kemudian ketika Nabi tidak menjumpai kurma basah, saat itu Nabi berbuka dengan kurma kering. Fa illam yajid tamarotin hasawatin min ma'in. Jika Nabi tidak menjumpai dua kurma tadi, baik kurma basah dan kurma garing, maka Nabi berbuka terlebih dahulu dengan beberapa seruputan air. Wa min adabis siyami, dan ikut tetap setengah saking biro-biro totok tromone poso, mulazamatul azkari utawi ngelanggengake biro-biro zikir alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi bal iftori ing dalam sakwise buka. Bahwa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara iku ing dalam ari kalane buka sinten Kanjeng Nabi qala mongko doa sinten Kanjeng Nabi zahabaz zama wa batalat al-uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Zahaba was ilang az-zama'u opo ngelak wa batalat lan wis telas al-uruqu opo pira-pira otot wa sabata lan insyaallah wis tetep al-ajru opo ganjaran insyaallah. Insyaallah masaki Allah taala halimul buhur Allah. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul ketika berbuka Rasul berdoa zahabaz zama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajru insyaallah. Jadi rasa ngelak kita sudah hilang, otot kita, tenggorokan kita sudah basah, dan insyaallah pahala telah ditetapkan oleh Warawa Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini merupakan doa lain di suatu waktu lain. Nabi juga pernah berdoa dengan doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami berpuasa untukmu, kami juga berbuka atas rizkimu, maka terimalah puasaku, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini macam-macam doa buka puasa. Wa fi riwayat dari Qutni idza qurriba li ahadikum tu'amun wa huwa sha'imun falyaqul bismillah walhamdulillah Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini lanjut. Wa Ibnu Sunni an Mu'adz bin Zuhrah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani faftartu. Diriwayatkan dari Ibnu Sunni dari sahabat Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya Nabi ketika berdoa alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolongku, fasumtu, maka aku berpuasa, warazaqani fa'aftartu, dan engkau telah memberikan rezeki kepadaku, maka aku juga berbuka. Wa istahabbu, dan den sunatake ayyuk sira apa yang ngake-ngake sapa soem minat doa saking doa indal iftiyari ing dalam nalikane buka di annahu karana sanamane doa mujabun iku den sembadani. Kemudian disunahkan bagi orang yang berpuasa selanjutnya yaitu memperbanyak doa. Bagi orang yang berpuasa itu disunahkan untuk memperbanyak doa. Kenapa? Wa istahabu ayyuk sira minat doa indal iftar. Ada indal iftar. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu memperbanyak doa saat berbuka puasa. Kenapa? Li'annahu mujabun, karena doa saat itu diijabah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, salah satu utawi wong telu la turaddu iku ora den tolak apa dakwatuhum dongane salasah as-shaimu rupane wong kang poso hina yuftir ing dalam nalikane buka wal imamu lan pemimpin al adil kang adil wa da'watul mazlumi lan doane wong kang den dolimi yarfa'u angkat ha ing doa Allahu subhanahu fawqal qamami ing dukure awan.
Nih, kenapa kok disunahkan memperbanyak doa bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa? Karena terdapat dalam hadis Nabi bahwa ada 3 orang, yang mana 3 orang tersebut doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak ditolak, artinya diijabahi. Siapa saja 3 orang tersebut? As-shaimu indal hina yuftir. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka, perbanyaklah doa. Wal imamu al-adil, kemudian doa yang selanjutnya yang tidak akan ditolak, artinya diterima, diijabahi oleh Allah, yaitu doanya seorang pemimpin al-adil, kan? Adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlumi, doanya orang yang dizolimi, orang yang terzolimi, yarfa'u Allahu fawqal ghamam, yang mana doanya Allah yang mana doanya Allah angkat ke atas langit. Ghamam kalau dijatuhkan kaki, fawqal ghamam ayyamurullahu biraf'iha hatta tajawaza al-ghamam, ay sahabul abyad hatta tasila ila hadratihi taqaddasa wa qila al-ghamam syai'un abyadu fawqas sama'i as-sabi'ah. Ghamam di sini dikatakan bahwasanya syai'un abyad fawqas sama'i as-sabi'ah, suatu yang warnanya putih yang ada di atas langit ketujuh, atau istilahnya kabut lah, kabutnya langit ketujuh. Diangkat songko doanya orang tadi diangkat sampai ke langit ketujuh. Tiga doanya orang yang tidak ditolak. Pertama, doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka, doanya imam yang adil, semoga imam kita, pemimpin kita adil. Kemudian yang ketiga yaitu doanya orang yang terzolimi atau orang yang dizolimi. Maka hati-hati ketika Anda atau kita, nauzubillah, itu menzolimi salah satu saudara kita, takutnya saudara kita atau orang yang dizolimi itu berdoa, karena doanya bahaya nanti. Iya, kalau doanya itu baik, kalau doanya wah, nauzubillah. Wa tuftahu laha abwaabus sama, pintu langit dibuka menyambut doanya mereka semua. Wa yaqulu ar-rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Ar-rabb berkata, demi keluhuranku, demi keagunganku, aku akan menolongmu walaupun dengan beberapa waktu. Rawahu at-Tirmidzi wa hasan. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul inda fitrihi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Abdullah bin Umar ketika berbuka pun berdoa. Doanya gimana? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in. Ya Allah, aku mohon rahmatmu yang mana rahmatmu sangat luas, lebih luas dari segala apapun, dari segala sesuatu. Antaghfir li dzunubi, semoga engkau mengampuni dosa. Wa yang bagi liswaimi, wa yang bagi lan saya kiyo liswaimi kedua yang kang poso Allah yufarrito, apa yang to orang lewati batas sapa shaim fi makulihi ing dalam makane nggon makane shaim. Selanjutnya anjuran bagi orang yang berpuasa yaitu untuk tidak melampaui batas ketika makan. Wala yakhluqa baina anwa'in minal mat'umat hinal fitri wa hina yatasahhar, dan tidak mencampur atau tidak mencampur antara beberapa jenis makanan saat berpuasa dan saat bersahur. Bal yang bagi, ini garis merahnya atau titik garis yang perlu digaris besar. Bal yang bagi at-tawassutu wal i'tidalu fi amrihi kulli.
yakni sebaiknya bagi orang yang berbuka puasa itu makanlah tawassut sedengan wal iktidaluh, ya sedengan, tegese sedengan di amri kulli, yakni saat berbuka, saat sahur. Jangan kebak-kebak, sedengan saja, tidak mencampur banyak makanan ini dimakan, semua makan. Qala sallallahu alaihi wasallam bihasbi bani adamah luqaimatun yuqimna solbah, cukup beberapa suapan saja untuk menegakkan tulang belakangnya Ibnu Adam. Fa'ingkana la mahallatah fasulusun li tu'ami, atau tidak maka sepertiga ya untuk makanan, wasulusun li syarabihi, atau sepertiga kemudian sepertiganya lagi untuk minumnya, wasulusun li nafasihi, kemudian sepertiganya lagi untuk ambukan. Jadi ini istilahnya diibaratkan lambung kita maka nanti dibagi tiga, seret, nah, segitiga jadi tiga, seret. Nah, maka sepertiga ini untuk makan, sepertiga lagi untuk air, sepertiga yang kosongin untuk bekan. Soalnya kalau ini semuanya di full dengan buka puasa, nasi sudah hampir penuh, sampai es campur, es dawet, es teh, sampai gak iso ambekan, ini terutama bagi orang-orang yang gemuk. Yang gemuk biasanya selalu biasanya, tapi ya insyaallah enggak. Yang gemuk yang dengerin ini insyaallah enggak. Jadi perut atau lambung kita itu dibagi tiga, yang sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya lagi itu untuk minum, sepertiga lagi digosongin untuk ambekan. Nah kalau kita fullin nggak bisa ambekan. Itu bagian daripada anjuran-anjuran puasa atau adab-adab puasa, khususnya adab saat berbuka puasa. Masuk kepada fawaidus syiyami. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidus syiyami utawi iki kubab nerangake pira-pira faedah poso. Lisyiyami iku tetep kedue poso. Fawaidu utawi pira-pira faedah kasiratun kang akeh, mutanawiatun kang warna-warna. Bagi orang yang berpuasa, lisyam puasa itu mempunyai beberapa jenis faedah. Mempunyai beberapa faedah yang berbeda-beda macamnya. Arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita mengenai faedah tersebut. Wa nahnu nazkuru atrafan minha, dan kami, kata musannif, saya akan menjelaskan beberapa bagian faedahnya. Al-ula as-siyamu sihhatun lil abadan. Yang pertama faedah dari puasa yaitu puasa itu adalah kesehatan untuk badan kita, kesehatan untuk tubuh kita. Wa wiqayatun laha minal amrad, dan sebuah perlindungan badan daripada penyakit. Lianna aksara ma ya'tari al-abdan minal asqami innama huwa bisababil fudulat, karena kebanyakan tubuh kita itu sudah dipenuhi dengan askom, yaitu penyakit, yang mana innama huwa bisababil fudulat, yang mana penyakit itu disebabkan oleh sesuatu yang berlebihan. Wa kasratil ibtila, kebak ibtala atau kebak, banyaknya penuh. Qala sallallahu alaihi wasallam uhzu, sehingga Rasul pernah bersabda, uhzu, berperanglah kalian, tagnamu, maka kalian akan memperoleh harta jarahan. Wasumu, berpuasalah kalian, wasihu, maka kalian akan sehat. Wasafiru, pergilah kalian, tastaghnu, maka anda akan mendapati kecukupan. Sehingga sudah asing lagi hadis ini, sumu tasih,
berpuasalah maka kalian akan sehat. Uzu tagnamu sumu tasihhu safiru tasdal. Rawahu at-Tabrani bisanad qat. As-saniyatu, masuk kepada faedah yang kedua, salamatul abdan, bahwasanya puasa itu merupakan suatu keselamatan bagi tubuh. Wa tasihhul afkar, bisa menyehatkan suatu pikiran. Wa nasyatu bi quwwati al-hafizuti, ini penting bagi kita sebagai pelajar, bahwa puasa ini dapat nasyat trenggenas itu cepat kuatnya hafalan, taklilu nisyaniha, sedikitnya lupa. Jadi kalau kita sering berpuasa, insya Allah ingatan kita semakin kuat, lupa kita semakin jauh. Lupa itu sedikit kemungkinan lupa. Lek akeh wong sing akeh posone, insya Allah bakalan kuat hafalane, insya Allah akan siti lalinane. Ini sangat penting ini. Hafalan daya ingatan kuat kalau puasa. Ya anna kasratal akli tuksirur rutubat, karena banyaknya makan itu dapat memperbanyak pula cairan-cairan. Wal bukhorat, banyaknya uap fil admighati, dalam otak. Jadi kalau kita banyak makan, cairan itu dalam otak kita itu meningkat banyak. Uap-uap pun juga banyak. Sehingga karena banyak makan, uap di otak kita itu full, cairan di otak kita full, kita sulit ngapalin. Tur cepat lo lupa, lalinan iki. Lek sitik mangan poso, wah insyaallah hal itu akan dihitung. Coba lihat dah yang gemuk-gemuk tuh. ya wallah alam, nggak tahu, mungkin ada yang orang gemuk tapi kuat hafalannya, ya ada. Cuman sedikit, persentasenya sedikit. Lebih banyak orang-orang yang tirakat puasa itu lebih kuat hafalannya. Zalika utawi mengkono kasratu rutubat wal bukhorat mimma iku saking perkara sakilu kang ngaputake apa ma'alal kuwati ing atase kekuatan al hafizati kang daya ingat. Nah, banyaknya cairan dalam otak, banyaknya uap-uap dalam otak kita itu dapat menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan daya ingatan yang kuat. As-salisatu khiffatu harakatil a'dha'i lit-ta'at. Yang faedah yang ketiga yaitu dapat meringankan pergerakan anggota tubuh untuk melaksanakan ketaatan. Fa inna shiba'a yurhi al-jasad, karena warak ataupun kenyang itu dapat membuat malas tubuh itu untuk bergerak. Cobalah ya, di antara kita puasa kemudian full kenyang, buka puasanya sampai kenyang, iya jalan. Itu mau bangun aja sulit, harus diusur. Jadi ketika kita kenyang, sholat maghrib wes rasa-rasa, sholat isya rasa-rasa, sholat tarawih apa nilai warak. Ini baru warak, coba kita teliti satu kali saja misalkan, coba saja buktikan langsung. Kalau sudah terbukti jangan dilanjutkan, pas. Tapi ini walaupun tanpa perlu pembuktian sudah terbukti dari sebelum kita membuktikan hasilnya. Usakiluhu anil ibadati, ibadah merasa berat, karena sudah full, mau ambekan wis angel, sudah di fullin dengan makanan, fullin dengan minuman, campur dawet lain sebagainya, kolak, sumu. Wahatani al-faidatani mimma yushiru ilaihi ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dua faedah ini yaitu
sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dari hadis sumu tasih sehat. Pengen sehat poso, pengen sehat poso. Ar-rabi'atu utawi faedah kang kaping 4 asyamu iku poso. Sababu ar-rabi'atu utawi kaping 4 asyamu iku poso. Asyamu iku poso. Asyamu utawi poso sababu khidlani syaitani iku sebabe enan inone syaitan. Wa nasri ajnadir rahmani asyanatun lil jawarihi 'anil iktirsali fil mukhalafati wal himaki fi syahawati fa inna kasratal aghniya mimma yuharriku nafsa ila mazmumi syahwa fa idza massahu al-ju' dallat wanqadat washtaghalat bima hiya fihi min afkarid daniyah fataskunu al-jawarihu 'anil harakatir radiyah. Faedah yang keempat yaitu bahwasanya puasa itu sebagai sebab daripada menghinakan setan. Karena tadi kalau kita makan kenyang, kita mau ibadah malas, rasa-rasa abot, syakil alal ibadah abot. Setan senang. Tapi kalau kita puasa, setan langsung terhinakan. Langsung terhinakan. Wa nasri ajnadir rahman, dan mendapat dan orang tersebut telah ikut serta dalam menolong bala-balanya Allah. Wasinatul lil jawarih 'alal istirsari wal mukhalafat, dan dapat mencegah anggota-anggota untuk melakukan hal-hal yang menyimpang daripada syariat. Yakni al mukhalafat itu artinya perkara-perkara yang nolayani sangka syariat. Wal himaki fi syahawat, serta menjadi benteng mencegah dari banyaknya terpenuhinya kita dalam memperoleh syahwat, mendapatkan syahwat atau memperoleh sesuatu hal-hal yang dapat kita senangi. Itu tercegahkan dengan puasa. Fa inna kasratal aghniyah mimma yuharrikun nafsa ila mazmumi syahwat. Karena banyaknya makan itu dapat merubah jiwa kita terhadap perkara yang hina. Banyaknya makan itu dapat menggerakkan kita, menggerakkan nafsu kita terhadap atau menuntun nafsu kita terhadap hal-hal yang hina, menggerakkan kita kepada nafsu-nafsu sing hal-hal sing syahwat. Maka ketika fa idza massahu al-ju', ketika jiwa ini atau nafsu kita itu sudah lapar, dalat wangqadat, maka nafsu itu tadi langsung hina, langsung entek, kalah nafsu. Wangqadat, nafsunya kalah, akhirnya nunduk washtaqalat bima biha fihi 'anil afkarid daniyah, sehingga tersibukkan dari berpikir-pikir dan hina. Fataskunu al-jawarih 'anil harikatid radiyah, sehingga anggota-anggota tubuh kita itu bisa anteng dari berbuat hal yang buruk, terjauhkan dari perbuatan yang lanjut. Idza mal mar'u shoma 'anil khotoya fa kullu syuhurihi syahrus siyam, ketika seorang itu berpuasa dari idza mal mar'u shoma 'anil khotoya fa kullu syuhuri syahrus siyami, ketika seorang itu berpuasa dari perbuatan yang salah, hal-hal yang salah. Ketika seseorang itu berpuasa dari khotoya atau keluputan, maka puasanya tadi faqullu syuhurihi syahrus siyam, maka bulan-bulannya orang tadi termasuk bulan syam, sampai disenangi syahrus siyam. Wong poso kan kemarin sudah kita bahas di awal, puasa itu tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum, tapi ya puasa dari segalanya. Puasa dari segalanya artinya ya puasa dari perbuatan buruk, perbuatan hina, perbuatan yang tidak manfaat, diganti dengan hal yang bermanfaat.
Nah, makanya di sini dikatakan ketika orang itu berpuasa dari perbuatan salah, perbuatan dosa, maka bulan-bulannya dia itu bagaikan bulan puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah. Puasa ya, Nabi berkata bahwasanya asyamu junnah. Puasa adalah tameng. Bahas puasa adalah benteng. Ai biqayatun 'anil ma'asi wal asami. Yaitu sebuah benteng, sebuah perlindungan daripada perbuatan maksiat dan dosa. Wa biqayatun 'anil 'adzabin bin nirani. Sebuah perlindungan daripada siksaan api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Asyamu junnah, puasa adalah suatu benteng atau tameng. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar, yang mana seorang hamba dapat menghalangi daripada siksaan neraka dengan tameng tadi, yaitu tamengnya dengan puasa. Allahu alimam Ahmad bisanadin hasanin. Fi riwayatin lahu aidan asyamu junnah, puasa adalah tameng. Wa hisnun hasinun minan nar, sebuah benteng yang kuat daripada neraka. Jadi kalau pengen kita terbentengi dari api neraka, maka berpuasalah. Wa khamisu al-fawaid, yang kelima, asyamu sababun liqabulir raja. Puasa adalah suatu sebab agar diterimanya suatu harapan. Wa ijabatud doa diijabahi. Qala sallallahu alaihi wasallam salasun haqqun 'alallahi alla yarudda lahum da'wah. Ada 3 orang yang doanya mesti diijabahi oleh Allah. As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal mazlum hatta yuntasar, orang yang dizalimi sampai ia tertolongi. Wal musafir hatta yarji, dan orang yang musafir sampai ia kembali. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, artinya pasti dijabahi. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, orang yang dizalimi sampai ia ditolongi, orang yang musafir sampai ia kembali. Makanya asyam sababun liqabulir raja wa ijabatut. Bagaimana nanti ketika wis mengenai poso ditambah di waktu buka. Nah, tadi ada hadis di awal bahwasanya doanya ada 3 doa yang tidak akan ditolak, diantaranya itu doanya orang yang ketika berbuka. Wis berbuka de po Allah insyaallah. Alisiyam insyaallah ketemu selanjutnya. Semoga hatam ya, tahu nanti barukan puasanya tinggal 10 hari lagi. Ini masih separuh lagi. Sudah tahu seharusnya 15 hari kemarin sudah sampai sini baru. Bismillah, kita barukan saja. Kalau nggak bisa hatam di sini nanti saya hatamin sendiri. Hatam sendiri. Lebihnya maaf. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.